di sini saya akan membahas film kisah Nabi Musa alaihi salam dari sudut pandang psikologi agama. Film ini mengisahkan hidup perjalanan Nabi Musa alaihi salam dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga Nabi Musa alaihi salam menjadi pimpinan ulung dan Nabi utusan Allah. Dari awal terlihat bagaimana Musa harus menghadapi ketakutan dan ketidakpastian dalam kehidupan. Dalam dimensi psikologi agama, dimensi pengalaman religius, Musa mengalami perubahan besar ketika ia menerima wahyu langsung dari Allah di Gunung Sinai. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 143. Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah zat engkau kepadaku supaya aku dapat melihat engkau." Lalu Allah berfirman, "Aku tidak akan dapat melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika gunung itu tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu akan dapat melihatku." Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dia menjadikan hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka ketika Musa telah siuman, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Dari kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pengalaman yang mengubah dirinya secara mendalam dan membangkitkan iman dan komitmennya. Dalam pengalaman ini memperlihatkan proses transformasi spiritual di mana Nabi Musa alaihissalam mengalami konflik batin yang berat. Sebuah konflik psikologi dan religius yang menggambarkan pergulatan antara rasa takut dan keraguan. Tanggung jawab besar sebagai manusia, Nabi Musa alaihissalam tidak sempurna. Dia merasakan kecemasan dan kebimbangan menghadapi Firaun yang zalim dan masa depan umatnya yang penuh ketidakpastian. Namun melalui pengalaman religius dan praktik keagamaan yang konsisten, Musa menunjukkan kematangan religius yang sangat kuat. Kita melihat dimensi praktik keagamaan dalam film Nabi Musa alaihissalam ini. Musa dengan taat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari menjalankan syariat hingga memimpin umatnya dalam perubahan besar. Praktik keagamaan ini membentuk landasan kekuatannya, memupuk kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan yang berat. Film kisah Nabi Musa alaihissalam ini juga menggambarkan dimensi keyakinan dan pengetahuan agama. Musa bukan hanya menjalankan ritual, tapi juga mengembangkan pemahaman mendalam tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin memantapkan imannya. Pengetahuan agama ini menjadi sumber kekuatan psikologis sekaligus spiritual yang menjadikan pimpinan yang ideal. Pada puncak cerita terlihat kematangan religius. Pada inti poin dalam kisah Nabi Musa alaihissalam terlihat kematangan religius Musa sebagai tokoh yang tidak hanya tegar tetapi juga penuh belas kasih dan kebijaksanaan. Musa mampu menyeimbangkan antara beban tanggung jawab sebagai nabi dan pemimpin dengan kedalaman spiritual yang membimbing menjalankan misi ilahi. Ini adalah contoh kematangan religius yang kita semua bisa teladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari segi psikologi agama, kisah Nabi Musa memberikan pesan penting bahwa pengalaman religius dan pengalaman ajaran agama bukan sekedar ritual, tetapi proses pembentukan kepribadian yang mampu menghadapi rintangan hidup dengan iman dan keteguhan hati. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kita tentang kekuatan, sabar, tekad, dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Kesimpulan dari film Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita kutip, film ini mengajak kita menyelami perjalanan batin seorang nabi yang mengalami pergolongan psikologis dan transformasi spiritual dan kematangan religius. Dari kisah ini kita dapat membangun panduan berharga yang mengajarkan kita untuk membangun kekuatan psikologis dan spiritual, menjadi pribadi yang matang dalam keimanan. Dari sinilah kita bisa belajar tentang perjalanan hidup kisah Nabi Musa alaihissalam dari waktu dia lahir dan ketika dia menjadi seorang nabi. Cukup sekian review film kisah Nabi Musa alaihissalam dari saya. Semoga narasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang Nabi Musa alaihissalam.
Terima kasih telah menyimak video atau reviewan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.